Assalamualaikum, halo Sobat Catur dimanapun berada. Jumpa lagi di channel Kiwong DLRCS dalam video problem catur. Dan di video kali ini saya akan menyuguhkan problem catur yang sangat menarik ya. Namun bukan problem catur 3 langkah mat, 2 langkah mat, ataupun 1 langkah mat. Namun ini sejenis ending problem catur yang menuntut kita untuk mencari solusi yang tepat dan tentunya langkah yang sangat akurat. Yang pastinya di dalam problem catur ini, jika Anda bisa memecahkannya dan mendapatkan solusi yang terbaik, Anda akan melihat langkah-langkah yang sangat cantik dan sangat menarik ya untuk disimak. Dalam mencari solusi dan memecahkan problem ini, tidak sedikit yang kesulitan karena ada langkah-langkah yang tidak terduga, yang tentunya di dalam setiap problem catur itu ada arah yang di luar perkiraan, namun targetnya mencapai tujuan. Nah, Sobat Catur, silahkan pikirkan dan temukan solusi dan bagaimana cara memecahkan problem ini. Nah, di sini dituntut kita tidak perlu banyak langkah. Bila Anda menemukan 2 langkah saja yang paling tepat dan akurat, putih sudah bisa dinyatakan dan dipastikan menang. Yang jelas, langkah pertamanya sebagai kunci itu yang terpenting, karena akan membawa target pada langkah-langkah selanjutnya yang akan mencapai tujuan untuk mengalahkan hitam. Sebagaimana yang sudah kita lihat, posisi Raja Putih berada di H8, kemudian menterinya berada di G3, lalu sebuah pion berada di G7. Dan selangkah lagi akan berpromosi ya, sesuai yang dibutuhkan dalam situasi problem ini. Nah, namun pion ini belum bisa melangkah karena sedang dipin oleh Menteri Hitam yang berada di F6. Nah, Sobat Catur, Anda sebagai pemegang putih, kira-kira bagaimana caranya dan solusinya agar putih bisa menang? Jadi sekali lagi, jika Anda menemukan 2 langkah yang tepat dan akurat, putih bisa dinyatakan menang. Oke, sekarang silahkan pikirkan. Oke Sobat Catur, waktunya sudah selesai. Saya rasa sudah cukup ya diajak ngobrol ngalor ngidul. Anda mungkin pastinya sudah bisa mendapatkan gambaran kemana arah putih untuk memenangkan dan memecahkan problem ini. Dan saya mengucapkan congrats for you ya. Selamat buat Anda yang sudah bisa menemukan kunci jawabannya. Anda pastinya hebat caturnya. Oke Sobat Catur, mari kita lihat dulu untuk beberapa analisa ini. Oke, di langkah pertama kita coba menteri ke H4. Tujuannya agar bisa melepaskan jeratan pion G7 yang sedang dipin oleh Menteri Hitam agar bisa berpromosi. Bila putih melakukannya seperti ini, saya rasa tidak tepat ya, karena akan berbahaya dan akan terjadi kekalahan. Coba kita lihat selanjutnya. Nah, disinilah kekalahan putih. Menteri menjadi korban lagi dan langsung skakmat oleh hitam. Iya, putih gagal dan kita kembali. Oke, kita lanjut ke analisa kedua. Bagaimana kalau langkah putih raja duluan ya ke G8. Nah, bila terjadi seperti ini, maka akan terus-terusan terjadi skak bolak-balik oleh menteri atau oleh seter, dan ini menyebabkan timbulnya draw yang memang diharapkan oleh hitam. Oke Sobat Catur, ini bukan langkah terbaik buat putih ya di analisa ini. Mari kita kembali. Analisa berikutnya, baik kita coba dengan menteri sekak ke E3. Nah, buat raja hitam ini bisa turun ke H5 ataupun bisa ke G6. Dan ini juga bukan langkah yang efektif ya, karena akan bolak-balik lagi. Jadi, kerja keras Menteri Putih dituntut untuk memaksa dan melakukan sekak terus ya, mengancam Raja Hitam, sekaligus mengancam juga Menteri Hitam. Namun apabila arahnya ya tidak tepat, ya tidak akurat, nah ini tidak akan bisa.
Baiklah Sobat Catur, saya rasa untuk analisanya sampai segitu saja ya. Sekarang mari kita lihat kunci jawabannya dan arah yang tepat untuk putih. Mari kita lihat. Ini dia langkah solusinya. Let's see. Ya, langkah pertamanya sebagai kunci adalah menteri, yaitu arahnya yang tepat ke G4. Nah, ke situ ya Sobat Catur ya. Jadi itu adalah langkah yang akurat. Sekarang mari kita lihat langkah apa yang akan dilakukan oleh hitam. Yang pastinya hitam akan melangkahkan menteri ya, karena raja hitam sudah tidak bisa bergerak, dikepung oleh menteri putih. Jika menteri hitam skak ke D8, di langkah kedua tentunya pion langsung berpromosi, dan ini sudah jelas kemenangan ya. Promosi pion ini bisa menjadi kuda langsung skak, bisa juga menjadi menteri, dan ini raja hitam beserta menterinya sudah tidak bisa bergerak. Inilah kemenangan dua langkah buat putih ya. Jadi satu langkahnya menteri ke G4, dan kemudian langkah keduanya bila menteri ke sana pion berpromosi. Nah, kemudian bagaimana kalau ke arah lain? Mari kita lihat lagi. Di solusi yang kedua ya, kuncinya adalah menteri ke G4, dan kemudian untuk hitam hanya menteri yang bisa jalan, yaitu bisa ke E5, C3, B2, dan A1. Nah, sekarang kalau menteri itu larinya ke petak-petak seperti itu, mari kita ikutin oleh menteri putih. Oke, sekarang kita lihat apabila atau jika menteri hitam ke A1, maka ini solusinya buat putih. Nah, putih sudah dua langkah dan ini dipastikan menang. Kemenangan ini bisa dilihat dari langkah selanjutnya. Kalau raja hitam balik lagi ke jalur H, yaitu H4 ataupun H5, maka terus dikejar oleh menteri skak ke H2. Nah, baru setelah raja hitam balik lagi ke jalur G, maka diskak oleh menteri putihnya yaitu ke G1, dan ini sejajar dengan menteri hitam yang berada di A1, dan tidak mau menteri hitam ini memakan menteri putih karena sedang disekak ster ya, sedang disekak menteri. Nah, setelah menteri memakan menteri putih, maka pion yang berada di G7 itu langsung berpromosi menjadi menteri lagi, dan akhirnya di fin ya, sekak menteri, dan mau tidak mau menteri hitam pun gagal di sini ya, gugur. Oke, lanjut solusi berikutnya. Sampai di sini apabila raja hitam lari ke F6, maka pion putih G7 berpromosi, dan akhirnya putih menang kualitas ya. Dan jelas putih akhirnya menang. Oke, sekarang kita kembali bagaimana kalau raja hitam ini larinya ke F7. Kita lihat langkah berikut putih, menteri melakukan sekak menteri lagi ya, dan akhirnya menteri mau tidak mau menteri hitam pun memakan menteri putih, dan di sini langsung sekak mat lagi oleh pion G7 ke G8 menjadi menteri. Oke, putih pun menang lagi di sini ya, jelas. Lanjut lagi, kita lihat solusi berikutnya. Oke, menteri putih ke G4. Oh, sekarang menteri hitam ke B2, dan langkah akurat yang kedua buat putih yaitu menteri tetap ke H3. Ya, terjadi lagi sekak menteri atau skak ster ya, menteri hitamnya kena lagi, gugur. Karena kalau dilanjut akan terjadi seperti tadi, yaitu menteri hitam memakan menteri putih, dan pion G7 berpromosi menjadi menteri lagi, lalu raja hitam pun kalah karena menterinya kena lagi, begitu ya. Oke, kita lanjut lagi dengan analisa berikutnya ketika posisi hitam seperti ini, yaitu ketika di mana menteri hitam lari ke A1 dan tidak mau melepaskan pinnya kepada pion putih G7. Nah, di sini bagaimana kalau raja hitam lari ke F5 petak putih?
Karena di sini Menteri Putih tidak bisa melakukan skakster ya, atau skak menteri. Maka yang bergerak adalah Raja Putih, turun satu langkah ke H7. Menteri Hitam lagi-lagi ngepin kepada pion G7 supaya pion putih ini tidak bisa bergerak dan tetap tidak bisa promosi. Namun di sini langkah berikutnya Putih adalah Menteri melakukan skak ke G6. Kalau Raja Hitam menghindar ke petak hitam E5, maka Raja Putih larinya ke atas ya, naik lagi ke H8. Kemudian kalau Menteri Hitam skak ke A8, maka disinilah pion akhirnya bisa bergerak dan berpromosi, menutup Menteri Hitam menjadi menteri lagi. Di sini pun terjadi lagi Menteri atau Putih menang kualitas. Oke, lalu bagaimana kalau Raja Hitam ini larinya ke petak hitam F4? Maka Raja Putih pun turun juga, yaitu ke petak H6, agar pionnya bisa bergerak dan tidak kena pin ya. Sekaligus berlindung di belakang Menteri Putih agar Menteri Hitam ini tidak bisa melakukan skak lagi, karena sudah terhalang oleh Raja Hitam yang pindah ke F4. Kemudian bagaimana kalau Menteri Hitam ini tidak ke A7 tetapi ke B1 untuk melakukan open skak? Namun di sini tetap Putih akan menang kualitas ya. Bisa oleh Menteri disekak atau misalnya pion juga berpromosi bisa. Tuh lihat Menteri Hitamnya gugur ya. Oke, sekarang kita lanjut ke solusi yang ke-6. Waduh, banyak sekali ya solusinya. Memang ini problem catur yang sangat ribet ya. Kalau tidak sabar dan tidak ulet, kita akan malas melihatnya. Namun karena langkah-langkahnya menarik dan bikin penasaran, serta ada langkah yang tak terduga, maksudnya kita bahas di sini. Oke, yang belum kita bahas di sini adalah ketika Menteri Hitam ke C3 setelah Menteri Putih ke G4. Baik, kita lihat dan kita ikutin saja bagaimana Menteri Putih ini bisa menggugurkan Menteri Hitam ya, setelah pion G7 berpromosi menjadi menteri lagi. Ketika melihat solusinya dari pertama, ini seperti duel brutal ya, antara menteri PS menteri, adu taktik untuk saling menjatuhkan.